Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara terkasih, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Rahim, yang menyatukan dan membimbing kita pada ibadat tobat ini. Dalam masa Advent tahun 2020 ini, kita merayakan Natal dalam suasana prihatin karena wabah virus COVID-19 yang melanda Indonesia juga dunia. Virus ini telah merusak sendi kehidupan kita. Seluruh situasi ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita sesungguhnya rapuh. Tetapi satu hal yang membuat kita tetap dapat berdiri teguh di tengah badai ini adalah karena kita yakin bahwa Allah saja sumber kekuatan dan pertolongan kita. Allah tidak akan membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi kekuatan cinta yang memampukan kita menghadapi situasi yang sulit ini. Sekarang, marilah kita membuka hati dan merenungkan tema Natal kita, yaitu, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Gereja mengajak umat Kristiani untuk merayakan Natal bukan hanya dengan nyanyian dan pujian saja, tetapi juga dengan upaya nyata kepada sesama dengan berbela rasa, kepada setiap orang yang miskin dan papa sebagai wujud dari kita menyambut Sang Immanuel. Perayaan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat menjadi saat dan kesempatan untuk kita memahami makna sebagai umat Kristiani yang mengedepankan cinta kasih. Semoga damai Natal memberikan semangat persaudaraan di antara kita, umat beriman, yang membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami ingin menyambut kedatangan-Mu dengan pantas. Kami tidak ingin menyambut kedatangan-Mu dengan mempersiapkan pakaian dan pesta ria, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami ingin merasakan kehadiran-Mu sebagai sang terang dalam kegelapan dengan wujud tindakan nyata kami, berbela rasa pada sesama. Kami ingin menyambut kedatangan-Mu dengan mempersembahkan hati baru yang siap bekerja sama dalam karya keselamatan dunia. Semoga semangat tobat kami sungguh-sungguh akan mendorong kami untuk memperbarui hidup kami menjadi lebih baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan kita ambil dari kitab Lukas 15 ayat 1-7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat
lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara semua yang dikasihi Yesus, selamat sore. Sebentar lagi kita akan menyambut Natal, yaitu Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Marilah kita sambut dengan hati yang murni. Kita dapat belajar dari keluarga kudus Nazaret, yaitu Yesus, Maria, dan Yosef, yang selalu bersyukur dan berserah kepada Allah. Mereka keluarga yang mencitrakan kasih Allah, yaitu hidup yang penuh kasih dalam keluarga dan juga bagi sesama. Bacaan Injil tadi berbicara tentang perintah Yesus bagi kita untuk saling mengasihi. Cinta kasih berasal dari Allah, karena Dialah yang pertama mengasihi kita. Allah selalu mengasihi kita apa adanya. Maka kita pun dipanggil untuk saling mengasihi satu sama lain, terutama dalam keluarga, lingkungan masyarakat, dan hidup komunitas menggereja. Khususnya pada masa situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia, juga negara kita Indonesia yang memerlukan uluran tangan kita. Cinta kasih itu butuh pengorbanan diri, seperti waktu, tenaga, pikiran, mungkin materi. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi bukti nyata seperti apa yang Yesus lakukan. Yesus berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Pada hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita, kasihilah seorang akan yang lain. Apakah kita sudah melakukannya? Untuk keluarga kita, untuk teman dan sahabat kita, dan juga untuk orang lain. Terutama pada masa Advent selama 4 minggu ini. Mari kita merenungkan dan merefleksikan perjalanan hidup kita, baik suka maupun duka. Masa penantian kelahiran Juru Selamat kita, Sang Terang yang memberi harapan dan sukacita. Semoga di masa Advent ini, untayan doa menjadi lebih bermakna di bibir hati kita. Amin. Marilah kita menyatakan tobat kita dengan mendaraskan Mazmur 51 ayat 3-12. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharui batinku dengan roh yang teguh.
Marilah bersama-sama kita mengucapkan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya ada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang mengaku bersalah ini, supaya kami dapat kembali ke jalan yang benar, tanpa terhambat lagi oleh kelemahan kami, melalui roh kebijaksanaan-Mu dan sakramen perdamaian, serta silih dosa yang kami lakukan selama masa Advent ini adalah bukan sekedar kewajiban iman kami, melainkan sarana yang menjadikan kami semakin peka dan peduli terhadap kehadiran-Mu. Terima kasih ya Allah, atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami, sebab Dia Tuhan pengantara kami. Amin. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini Allah yang Maha Kasih dengan tangan terbuka menunggu pertobatan kita, seperti anak yang hilang setelah sadar akan kesalahannya, mau kembali dan berkata jujur di hadapan Allah. Marilah kita sekarang secara jujur mengaku akan dosa kita di hadapan Allah melalui imamnya, dan menyatakan penyesalan kita serta mohon rahmat pengampunannya. Saudara yang terkasih, sebelum mengakhiri tobat ini, marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, memberi pengampunan kepada kita dalam sakramen tobat yang akan kita laksanakan, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, ibadat tobat sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita melaksanakan sakramen tobat kita secara pribadi. Amin. Dalam suasana doa, umat dipersilakan menuju ruang pengakuan.